Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini di mata kuliah Entrepreneurship dalam Pendidikan, insya Allah kami akan menjelaskan materi di bagian kelompok kami, yaitu tentang bagaimana pendidikan wirausaha dalam bentuk tanda tanya begitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok tim 7 atau kelompok 7. Yang pertama ada Teh Esa Suri Ratna Suminar. Teh Esa ada? Ada ya. Ya, ini Teh Esa. Kemudian selanjutnya ada Teh Iis Nurul Aziza. Teh Iis. Ada Teh Iis? Iya, ada. Ya, kenapa di absen dulu? Khawatirnya nggak ada gitu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang terakhir, Rian Andriana, yaitu saya sendiri. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita langsung saja ke pembahasan di materi kelompok 7. Yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Nurul Azizah. Pada Teh dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Rian. Slide-nya tolong Ibu Esa. Nah, bagaimana sih pendidikan wirausaha? Nah, di sini dijelaskan banyak sekali sarjana menyatakan bahwa hanya ada satu cara untuk belajar menjadi seorang wirausaha, dan itu adalah dengan belajar melalui pengalaman sendiri. Nah, penelitian yang telah dilakukan tentang cara belajar entrepreneur di kehidupan nyata, sebenarnya sebagian besar tidak terhubung dengan domain pendidikan dan memberikan sedikit saran pada pengajar. Jadi, hal ini meninggalkan sebuah pertanyaan yang belum terjawab, yaitu apa sih yang dipelajari sambil bekerja atau learning by doing? Sehingga perlu adanya saran bagi pelajar tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan kompetensi entrepreneur mereka. Slide selanjutnya. Nah, kegiatan yang memicu kompetensi kewirausahaan ini berdasarkan dari hasil pembahasan sebelumnya, yaitu LAKES pada tahun 2014, memberikan beberapa saran tentang kegiatan learning by doing yang dapat memicu pengembangan kompetensi wirausaha. Yaitu yang pertama, guru harus memberikan tugas pada siswa untuk memberikan nilai kepada eksternal stakeholder atau pemangku kepentingan dari luar gitu, sesuai dengan masalah dan atau peluang yang diidentifikasi melalui proses iterasi yang telah dilakukan oleh siswa, dan siswa tersebut harus tanggung jawab penuh atas hal tersebut. Nah, kemudian di samping itu juga harus ada nasihat yang baik tentang bagaimana mengatur proses penciptaan nilai yang harus diberikan pada murid atau pelajar. Nah, beberapa dari itu akan diuraikan pada slide berikutnya. Nah, di sini ada bagan tentang tujuan pendidikan. Mohon maaf, di sini ada bagan mengenai model pendidikan kewirausahaan dan hasilnya. Nah, di sini kan ada 3 ya. Ini tuh ada educational assignment, yang artinya itu tugas dari pendidikan itu sendiri untuk membangun kewirausahaan, adalah salah satunya dengan creation atau penciptaan gitu. Kemudian ada penciptaan nilai dan penciptaan usaha yang berkelanjutan. Nah, kemudian dikembangkan untuk mempersiapkan siswa kepada kejadian atau aktivitas emosional, misalnya interaksi dengan dunia luar. Jadi tugas pendidikan itu mempersiapkan siswa agar bisa berinteraksi dengan dunia luar, menghadapi ketidakpastian atau ambiguitas dalam lingkungan belajar. Kemudian untuk lingkungan kerja yang membutuhkan kerjasama, dan lain-lain. Nah, ketika dia udah bisa nge-handle situasi tersebut,
maka dia bisa mengembangkan kompetensi kewirausahaannya. Misalnya, dia bisa meningkatkan self-efficacy-nya, kemudian meningkatkan toleransi dan perbedaannya, kemudian meningkatkan wawasan atau pandangan dalam dirinya, serta meningkatkan keterampilan pemasaran, yaitu seperti apa sih, dan lain-lain, gitu. Nah, di sini ada menurut Wakes pada tahun 2013, penilaian terhadap penugasan tersebut harus berkonsentrasi pada aktivitas yang memicu dibandingkan dengan kompetensi kewirausahaan yang dikembangkan. Nah, kontribusi setiap individu dalam hal interaksi dengan stakeholder luar harus dinilai dan didukung oleh guru secara terus-menerus agar itu tuh bisa menciptakan kompetensi kewirausahaannya. Nah, strategi penilaian yang dapat mencangkup meminta siswa untuk melaporkan nama dan informasi praktis lainnya mengenai stakeholder tambahan yang dihubungi. Kemudian, kesibukan eksternal stakeholder-nya yang bersedia terlibat dengan siswa tersebut. Dan membiarkan siswa merefleksikan apakah upaya penciptaan nilai dihargai oleh si stakeholder-nya itu. Nah, strategi penilaian seperti itu akan mengarah pada apa yang sering disebut penyelarasan konstruktif, yaitu ketika penilaian yang diharapkan sejalan dengan apa yang perlu dilakukan siswa untuk mencapai hasil belajar yang dikemukakan oleh guru. Slide selanjutnya. Nah, di sini bagaimana sih cara kerja learning by doing ini? Nah, dalam learning by doing ini, siswa mengambil tindakan bersama dengan orang lain, entah itu teman sekelasnya atau dengan pemangku kepentingan eksternal atau yang disebut tadi external stakeholder. Nah, interaksi ini didasarkan pada berbagai kumpulan artefak perantara. Nah, bentuknya itu seperti alat, aturan, proses, pengetahuan, tanda, ide, dan lain-lain. Itu dihasilkan secara bersama, gitu. Kemudian, menurut Vygotsky dan kawan-kawan, aktivitas manusia mengarah pada dua hasil utama, yaitu eksternalisasi aktivitas menjadi artefak dan internalisasi aktivitas dan pembentukan bertahap tindakan mental gitu, yaitu konstruksi kemampuan mental baru. Nah, di sini eksternalisasinya itu adalah penciptaan nilai yang dihasilkan, sedangkan internalisasinya itu adalah pembelajaran mendalam yang dihasilkan. Jadi nanti itu akan menghasilkan sebuah produk atau artefak bersama. Tuh. Nah, jadi pembelajaran permukaan atau mendasar menginformasikan suatu tindakan, dan pembelajaran mendalam adalah hasil dari interaksi bersama. Jadi oleh karena itu, pembelajaran mendalam menurut definisi berarti sekali bagi pelajar gitu, yang mengarah pada peningkatan motivasi. Jika produk atau artefak yang dibuat menjadi berharga bagi komunitas tertentu yang lebih luas gitu, hal itu juga akan memicu tingkat motivasi dan keterlibatan yang lebih tinggi. Intinya, belajar sambil melakukan atau learning by doing ini dapat dianggap sebagai proses yang syarat emosi dan motivasi, di mana tingkat motivasi itu tergantung pada tindakan apa yang kita ambil, kemudian pembelajaran apa yang terjadi, dan nilai apa yang diciptakan. Mungkin penjelasan yang bisa saya jelaskan cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih buat Teis atau Bu Is yang sudah memaparkan materi bagian pertamanya ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu tentang kerangka kerja. Nah, ini akan dijelasin sama saya. Jadi, kerangka kerja sebagai guide dari tujuan yang hendak dicapai oleh setiap orang yang akan memulai berwirausaha. Nah, jadi masalah kerangka kerja ini adalah satu hal yang harus ditanamkan oleh setiap pendidik ya,
dalam pendidikan kewirausahaan di sekolah-sekolah. Karena kenapa? Dalam memulai segala sesuatu itu, kita harus coba selalu menanamkan kepada siswa itu harus memiliki arah, begitu ya. Makanya dibuatlah yang namanya guide atau kerangka kerja ini supaya supaya apa? Supaya siswa itu jelas nanti ketika mereka mau memulai proses berwirausaha atau kewirausahaannya, mereka tahu langkah atau step by step yang akan mereka kerjakan itu seperti apa. Kemudian selain itu juga dengan adanya kerangka kerja ini, apa yang mereka lakukan itu bisa lebih terarah begitu. Nah, hal positif ketika membuat kerangka kerja ini dilakukan, yang pertama adalah membuat rasa percaya diri bahwa usahanya itu akan berhasil. Jadi, setiap orang yang membuat kerangka kerja, maka dia akan lebih memiliki rasa percaya diri itu yang lebih tinggi daripada orang yang dia melakukannya itu tanpa adanya guide gitu ya, tanpa adanya petunjuk. Nah, jadi ini adalah sebuah modal gitu ya dalam berwirausaha mah. Jadi yang namanya kerangka kerja itu harus dibuatkan. Kemudian poin keduanya itu apa? Hal positifnya, motivasi yang terjaga. Nah, motivasi terjaga ini sangat jelas ya, gitu. Akan beda antara orang yang dia berjalan dengan tujuan yang jelas dengan orang yang berjalan tanpa arah yang jelas, begitu ya. Makanya motivasi orang yang punya tujuan itu biasanya lebih relatif terjaga, gitu. Karena dia tahu ada sebuah value kepastian namanya, begitu ya. Ketika dia melangkah, ketika dia mengalami kesulitan, seperti yang di poin ketiga itu, tantangan dan kesulitan bisa diatasi. Kenapa? Karena dia tahu gitu. Ketika dalam membuat kerangka kerja itu, afirmasi dalam pikirnya itu udah kebayang gitu. Kalau dari setiap kerangka kerja, itu setiap stepnya itu akan ada yang namanya tantangan sebagai satu hal yang mutlak dalam yang namanya kewirausahaan gitu. Jadi nggak mungkin seorang yang berwirausaha, tapi dia nggak pernah nemuin tantangan. Itu nggak mungkin banget gitu. Makanya dari situ untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian dia memiliki mental yang bagus, motivasi yang kuat, tantangan bisa diatasi, maka dibuatlah kerangka kerja ini, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kebahagiaan. Nah, ini adalah satu value yang mungkin bisa didapatkan sama siswa atau sama orang-orang yang berwirausaha. Kita sebagai pendidik nanti ketika misalnya menyampaikan tentang pendidikan kewirausahaan, jadi jangan hanya semata-mata misalnya mindset atau insight yang diberikan kepada siswa itu tentang hal-hal yang sifatnya mungkin kayak kesulitan atau tantangan, tapi kita juga harus misalnya bisa ngedisplay ke mereka tuh bahwa dalam berwirausaha itu ada yang namanya kebahagiaan begitu. Seperti halnya misalnya kalau di dalam analogi itu orang yang berolahraga ya, kita misalnya bayangkan orang yang berolahraga atau misalnya dia seorang pemain sepak bola. Pertanyaannya, apakah seorang pesepak bola itu tidak capek, tidak letih, gitu ya? Pasti capek, pasti letih gitu ya. Tapi kenapa mereka mau melakukan itu? Kenapa mereka mau menggadaikan keletihan mereka itu dengan bersepak bola begitu ya? Karena ada satu hal yang mereka dapatkan itu kebahagiaan. Nah, ini kebahagiaan ini kenapa mereka dapatkan? Karena mereka hobi, senang begitu ya. Itu maka inti yang pertama dalam pendidikan kewirausahaan ini yang harus ditanamkan kepada siswa itu bagaimana mereka itu merasa senang gitu ya, merasa senang dari yang namanya berwirausaha begitu. Jadi kita tuh jangan display ke mereka itu hal-hal yang sebagai guru gitu ya, sebagai tanggung jawab kita membuat mereka tuh harus bisa menarik dulu gitu. Mereka tuh intinya pertama kalau kata kalau kata Pak Menteri itu dalam pendidikan itu kita harus display ke mereka tuh bagaimana caranya pendidikan yang mereka dalemin itu harus menarik dan membahagiakan begitu. Baru setelah menarik dan membahagiakan baru kita bisa masukin tuh hal-hal yang sifatnya mungkin instruktural gitu ya atau sifatnya konseptual gitu. Kita boleh masukkan setelah mereka merasa menarik dan bahagia. Seperti itu. Dilanjutkan. Oke, selanjutnya di sini ada belajar sambil melakukan. Sorry ya. Nah, di sini ada sebuah ungkapan. Setiap orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan, sejatinya dia sedang berkarya untuk menawarkan sesuatu yang berharga untuk orang lain. Nah, ini
ini saya buat sendiri begitu ya. Ketika saya mendapatkan inspirasi untuk membuat kata-kata ini dari dari buku bacaan begitu ya. Bahwa katanya berwirausaha itu sejatinya kita sedang berkarya gitu. Berkarya untuk apa? Untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Benar nggak sih kira-kira karya dalam kewirausahaan itu memang berharga buat orang lain? Jawabannya memang benar begitu. Kalau misalnya tidak berharga, nggak mungkin orang lain itu mau menukar materi mereka dengan apa yang kita berikan gitu, produk kita gitu. Maka karya kita itu sangat berharga untuk orang lain gitu ya. Makanya orang-orang yang berwirausaha itu adalah sebetulnya mereka itu orang yang bisa dikatakan orang-orang seni dalam jiwa dalam orang-orang seni di lapangan yang memang jual sesuatu yang berharga untuk orang lain. Misalnya apa tuh yang berharganya banyak ya? Wirausahaan kita bisa jual yang namanya yang berharga untuk orang lain. Itu misalnya kayak jasa gitu ya. Orang yang sibuk begitu ya, orang yang malas, orang yang butuh bantuan itu bisa sangat berharga untuk orang-orang tipe seperti itu begitu. Misalnya ada Gojek, itu berharga hal yang seperti itu untuk mereka begitu. Misalnya kita apalagi misalnya passion untuk orang-orang yang mungkin kalangannya dia menengah ke atas. Itu tuh berharga untuk mereka. Mereka tuh butuh passion. Nah, itu berharga untuk mereka. Maka itu menjadi sebuah peluang untuk yang namanya melakukan kewirausahaan di sana begitu, atau itu menjadi satu peluang untuk kita berwirausaha di sana. Kuliner, banyak lah ya hal-hal yang memang misalnya atau kita bisa riset hal yang berharga untuk orang lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk hal ini di slide selanjutnya. Kemudian kita lihat di sebelahnya juga sebelumnya ada satu lagi. Nah, di sini dikatakan bahwa belajar sambil melakukan ya. Pertanyaannya gimana sih caranya belajar sambil melakukan? Apakah ini hanya sekedar konsep atau memang realitasnya kita bisa gitu untuk memasukkan ini dalam pembelajaran. Nah, di sekolah itu harusnya siswa diberikan motivasi terlebih dahulu tentang hal yang menarik dari kegiatan wirausaha seperti yang tadi telah disampaikan di awal ya. Belajar sambil melakukan. Nah, hal ini tuh kalau misalnya dalam analogi seperti halnya ketika kita mau menyampaikan tentang kewirausahaan, bagaimana caranya kita membuat mereka menarik dulu ya, ketika tadi disampaikan di awal. Misalnya analoginya gini, teman-teman. Kalau misalnya ada seorang bapak, begitu ya, ada seorang bapak mau ngajak seorang anaknya untuk mancing. Pertanyaannya, gimana cara si bapak buat anaknya itu mau mancing? Begitu ya. Yang tepat itu kayak gimana? Yang tepat itu ada itu menceritakan dulu kepada anaknya tentang hasil dari mancing itu. Misalnya, nah, kalau kita mancing itu nanti kamu akan dapat ikan, begitu ya. Ikan itu bisa kamu manfaat untuk kamu makan. Cara makannya itu kamu harus masak dulu, masak dengan cara bisa dibakar, bisa digoreng, dan itu punya manfaat yang bagus loh nak, misalnya. Makanan itu dari ikan itu manfaatnya bagus sekali. Salah satu paket makanan pas 4 sehat 5 sempurna itu adalah ikan, misalnya ya. Jadi anak-anak tuh kebayang, oh ternyata ikan itu berharga gitu ya. Ketika mendapatkan ikan, apalagi mendapatkannya itu dengan cara sendiri begitu ya, dapat hasil sendiri begitu. Nah, baru ketika anak itu tertarik dengan apa yang telah diceritakan itu, kalau misalnya dalam dunia pendidikan disebutnya mungkin kayak pendahuluan itu pendahuluannya begitu ya. Di awal itu dikasih dulu motivasi seperti, kemudian barulah dikasih si anak itu pancingannya. Biarin nanti ketika di tengah itu dia ngerasa malas, ngerasa kok ini nggak dapat, kemudian ngerasa kayak apalagi tuh, kalau misalnya kita mancing kotor mungkin ya, gitu. Nah, itu bagian dari perjuangan untuk mendapatkan goals-nya tadi gitu. Nah, ketika dia tahu alasan kenapa dia melakukan hal itu, walaupun dengan bersusah payah, dia rela menggadaikan kesusah payahan itu untuk kebahagiaan atau untuk senyum di akhir yang akan dia dapatkan. Kayak gitu. Jadi, belajar sambil melakukan itu seperti itu. Jadi kita gimana caranya untuk bisa terrealisasi belajar sambil melakukan itu ya seperti itu. Jadi di sekolah itu ketika kita berikan mereka motivasi, kemudian setelah mereka tahu peluang-peluang mereka untuk melakukan, ya udah biarkan mereka, kasih mereka pancing gitu, cara-caranya. Gitu. Jadi jangan langsung misalnya, nih kalian jualan ya,
misalnya, tanpa dijelasin dulu, untuk apa sih saya jualan? Kan saya anak orang kaya misalnya, saya nggak butuh jajan dikasih, nggak butuh uang tambahan misalnya. Nah, jadi intinya dari belajar sambil melakukan itu atau dari pendidikan kewirausahaan itu adalah pembentukan karakter sebetulnya, bukan hanya sekedar materi doang. Tapi kalau misalnya dalam dunia pendidikan adalah bagaimana karakter kewirausahaan itu yang dibangun. Apa sih contohnya karakter kewirausahaan? Contohnya karakter kewirausahaan itu adalah dia pekerja keras gitu ya. Dia orangnya pekerja keras dan pantang menyerah begitu. Oke, itu mungkin untuk bagian ini ya. Kita lanjutkan. Slide terakhir. Nah, ini mungkin slide terakhir ya. Untuk efektivitas adalah konsep berlakunya mewakili pendekatan pengajaran yang cukup praktis dan langsung melalui kewirausahaan. Nah, apa sih maksudnya efektivitas di sini? Maksudnya efektivitas di sini itu adalah efektivitas dalam pembelajaran kewirausahaan kepada seorang peserta didik. Nah, langkah untuk melakukan pendidikan secara efektif itu ya itu tadi. Jadi kita langsung ke inti kewirausahaannya itu, value untuk mereka itu apa begitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi inti dari kewirausahaan itu kalau misalnya dalam hal di pendidikan gitu ya, bagaimana anak-anak itu dimotivasi untuk mereka itu bisa kreatif atau menciptakan sebuah nilai atau standar nilai yang baru begitu. Standar nilai baru yang berharga. Nah, itu jangan lupa. Gitu ya. Jadi efektivitas itu arahnya ke sana. Jadi yang pertama, ini dari bagaimana sih caranya untuk mendapatkan hal-hal untuk cara supaya efektif itu modelnya itu kayak gimana? Nih ada 5 cara yang sudah saya susun dari dari buku tersebut yang sudah pernah dikasih. Pertama adalah pengalaman atau refleksi. Pengalaman dari diri pribadi nih. Kita udah misalnya kayak si anak pernah jualan, tapi ada masalah dulu jualannya kayak gimana, ternyata dari sini dia bisa evaluasi dari pengalamannya atau merefleksi dari pengalamannya. Kemudian yang kedua, mentranslasi dari model yang sudah ada, dia geser supaya nilai itu bisa tetap bermanfaat tapi dengan versi yang baru. Kemudian yang ketiga adalah diskusi. Nah, ini bisa dilakukan dengan temannya nanti di kelas gitu ya. Diskusi nih apa nih kita mau ngebangun apa begitu ya untuk untuk produk kita. Kemudian survei ini bisa ditanya-tanya misalnya ke orang-orang tertentu, misalnya ke keluarga, misalnya butuhnya apa, kayak gimana. Kemudian yang kelima adalah analisis sendiri. Kayak gitu. Ada lagi nggak, Bu Esa? Coba slide selanjutnya. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, itu mungkin dari saya selanjutnya akan disampaikan sama Bu Esa. Mangga, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Ya, kita langsung lanjut saja kepada bagian 4.3.2, yaitu adalah lanjutan dari beberapa alat yang dapat mendukung proses penciptaan nilai. Ya. Mungkin tadi sudah disampaikan sekilas, ada efektivitas. Nah, di sini ada kanvas model bisnis. Nah, apa sih kanvas model bisnis ini? Adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Menurut Osterwalder dan Wigner pada tahun 2010. Nah, ini bisa siswa gunakan untuk merancang dan merencanakan rencana bisnis mereka dengan mempertimbangkan untuk apa sih berawal dari pertanyaan-pertanyaan siapa yang akan dibantu, terus bagaimana akan membantunya, siapa yang akan membantu Anda, dan apa yang akan dilakukan. Jadi kanvas model bisnis ini adalah pertanyaan awal tentang bagaimana siswa akan membangun sebuah usahanya untuk menciptakan nilai bagi pelanggan gitu. Misalkan pelanggan di sekolah, di lingkup sekolah membutuhkan servis laptop misalnya karena di SMK misalnya SMK rekayasa perangkat lunak. Nah, siswa menyediakan kebutuhan tersebut dengan membuat layanan servis. Misalnya seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah pengembangan pelanggan atau lean startup. Nah, di sini untuk memvalidasi apakah produk dan layanan yang diciptakan memiliki nilai bagi orang-orang gitu. Nah, nilai-nilai di sini seperti
pertanyaan-pertanyaan tentang kebutuhan masyarakat. Nah, di sini ada berisikan berbagai macam perspektif, metode, dan alat yang membantu wirausaha mengambil tindakan tentang perencanaan dan analisis yang mungkin terjadi. Nih, jadi misalkan kebergunaan suatu nilainya itu apa sih? Nah, misalkan di masyarakat sedang membutuhkan apa? Nah, nanti di pengembangan pelanggan ini anak-anak atau siswa melakukan survei pasar gitu. Apa sih yang tengah dibutuhkan masyarakat? Apa yang masyarakat mau? Dan standar apa yang ada di masyarakat? Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini bisa nanti siswa mencari gitu apa yang ketika dia melakukan proses, misalnya ketika mereka sedang melakukan berjualan gitu, mereka bertanya kepada pelanggan gitu, apa sih yang menurut pelanggan butuhkan untuk ditambah di toko ini, misal gitu ya. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada pertanyaan apresiasi. Nah, ini berisikan tentang kerangka kerja yang tadi sudah sedikit dibahas oleh Pak Rian ya. Di sini ada metode untuk menghasilkan ide-ide baru dengan mempertimbangkan apa yang sudah ada dan apa yang dibutuhkan di masa depan ya. Kalau sekarang kita berbicara tentang startup ya, atau aplikasi-aplikasi di Google Play Store gitu ya. Nah, di sana suka banyak di sana ketika sebuah aplikasi dibuat, nah di dalamnya itu suka ada review pelanggan, diberi bintang dan diberi rekomendasi ya. Jadi misalkan yang sudah ada sekarang itu apa sih? Nah, misalnya sudah ada Gojek gitu ya. Nah, untuk kedepannya keterbaruannya apa sih yang dibutuhkan? Nah, itu biasanya dibuat review pelanggan gitu ya. Atau misalkan di sekolah kita membuka, kalau misalnya di sekolah saya ada business center nih. Di business center ini siswa bertanya nih, apa sih yang kita butuhkan sekiranya yang akan kita jual di bisnis center ini. Nah, nanti pelanggan akan memberikan, oh iya butuh ini. Nah, dan kita sebagai siswa atau penyelenggara wirausaha ini bisa mempersiapkan gitu apa yang sudah ada sekarang dan kira-kira apa sih yang akan dibutuhkan untuk kedepannya, gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran layanan. Nah, ini berisikan tentang pengalaman pendidikan yang terorganisir yang bertemu dengan kebutuhan masyarakat dan memenuhi kebutuhan belajar. Nah, seperti pada pendekatan lapangan, magang, atau praktik. Nah, biasanya kalau misalkan siswa SMK atau bahkan kita juga di keguruan, ketika pembelajaran itu ada mata pelajaran atau kuliah praktik atau lapangan, atau misalnya magang gitu ya. Nah, misalnya kalau di SMK jurusan perhotelan nanti magangnya di hotel gitu ya. Kalau misalnya jurusan akuntansi misalkan di kantor-kantor pemerintahan. Kalau jurusan RPL biasanya di toko-toko software gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi pembelajaran lapangan ini yang nantinya akan menjadi bekal untuk siswa ketika mereka akan membuat sebuah barang atau jasa, produk atau jasa yang akan mereka tawarkan. Nah, karena mereka sudah melakukan pembelajaran lapangan, jadi mereka pun tahu gitu apa sih sebenarnya kebutuhan di masyarakat dan apa sih kebutuhan yang perlu untuk kebutuhan belajar mereka gitu ya. Nah, selanjutnya guru yang tertarik untuk bekerja dengan kewirausahaan ini dapat belajar banyak dari pembelajaran layanan dengan menganalisis kebutuhan masyarakat dan kebutuhan belajar siswa. Nah,
yang menjadi tantangannya di sini adalah bagaimana menciptakan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan gitu ya. Nah, berawal dari tadi sudah riset pasar, membuat kanvas model bisnis dan belajar dari pertanyaan apresiasi. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pembelajaran pelayanan yang nantinya ya kita harus menciptakan sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan gitu, yang nilai kebergunaannya itu di masyarakat serta saat pembelajaran sangat dibutuhkan gitu ya. Nah ini yang selanjutnya dan yang terakhir mungkin design thinking. Nah di sini adalah proses atau tindakan dan keputusan yang bertujuan untuk menghasilkan produk layanan lingkungan dan sistem yang mengatasi masalah dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan kurikulum kewirausahaan gitu ya. Nah ini adalah sebagai ibaratnya hasil akhirnya gitu ya. Tadi kita sudah membuat apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Terus yang selanjutnya review pelanggan gitu. Jadi kita mempelajari dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah selanjutnya ada pembelajaran layanan ya, yaitu tadi yang praktik dan magang gitu ya. Nah, di sini adalah 3 langkah interaktif berbasis tim, terinspirasi oleh dunia dengan mengamatinya dengan cermat untuk mencari masalah dan peluang ya. Tadi sudah ada beberapa tahapannya. Nah, yang selanjutnya adalah bertukar pikiran dengan ide-ide yang masuk akal atau konsep yang dapat membantu orang. Ini jadi memikirkan gitu kebutuhan produk, barang ataupun jasa apa sih yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga ini untuk menguji ide-ide pada penggunaan melalui prototype gitu ya. Nah, bagi guru pemikiran desain ini mewakili bidang lain gitu, di mana serangkaian praktik, alat dan metode yang muncul dapat ditransfer dan dikontekstualisasikan ke lingkungan pendidikan yang dapat mendukung pembelajaran dan kreativitas siswa. Ya, tadi contohnya gitu ya, sebagai business center gitu ya. Jadi di business center ini karena ini hasilnya hasil akhir dan di sini tuh biasanya banyak rekomendasi-rekomendasi guru atau misalkan dari masyarakat serta dari siswa-siswa pun gitu ya. Nah, tentang apa sih yang kita butuhkan untuk memulai sebuah wirausaha dan apa yang kita butuhkan. Nah, di tahap terakhir ini nih, contohnya kita ambil business center. Business center bergerak di bidang kewirausahaan yang diciptakan oleh siswa yang produk-produknya ini berasal dari mata pelajaran PKK atau praktik produk kreatif ya. Kalau misalkan di SMK itu sudah diterapkan kan. Nah, jadi barang-barang ini dibuat di mata pelajaran tersebut sesuai kebutuhannya. Misalkan untuk jurusan perhotelan karena ada tata boganya, mereka membuat berbagai jenis makanan yang sebelumnya mereka buat pada saat mata pelajaran praktik dan nanti hasil makanan tersebut akan didistribusikan ke business center yang akan diteruskan oleh jurusan akuntansi yang nantinya akan mengelola bisnis center dari segi keuangannya, dari segi barang-barangnya gitu. Nah, dikelola oleh akuntansi gitu ya. Dan ada jurusan RPL. Nah, jurusan RPL ini menyediakan jasa. Kalau tadi kan produk yang dapat dijual gitu. Kalau misalkan dalam jurusan RPL ini membuat jasa gitu ya. Nah, misalkan ada servis dan install PC gitu. Nah, jadi nanti para siswa-siswa yang membutuhkan aplikasi-aplikasi serta produk misalnya servis gitu. Nah, ini bisa melalui business center dan nanti akan diorganisir oleh jurusan akuntansi untuk nantinya diteruskan kepada jurusan RPL yang sebagai penyedia jasanya gitu ya. Nah, mungkin itu adalah beberapa alat yang dapat
mendukung proses pencapaian nilai gitu ya, sehingga kebergunaannya itu benar-benar terasa gitu dan dapat siswa terapkan pada saat nanti ketika mereka sudah terjun ke dunia yang sesungguhnya gitu ya, untuk memulai berwirausaha. Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan kembali kepada moderator. Oke. Terima kasih Bu Esa untuk pemaparannya yang sangat terperinci ya. Mungkin itu dari pemaparan dari kelompok kami, dari kelompok 7 tentang kewirausahaan dalam pendidikan, begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan baru untuk kita semua, menambah tabungan informasi yang bermanfaat untuk kita semua, dan bisa sama-sama diimplementasikan di sekolah sebagai tanggung jawab kita bagaimana menciptakan peluang-peluang kewirausahaan melalui siswa begitu. Begitu kiranya mudah-mudahan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Terima kasih juga buat Bu Iis dan Bu Esa sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Saya akhiri sebagai moderator. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.